Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Gen M Talks. Yakin bebas, tetap berkelas. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas yang lagi hot banget nih diperbincangin sama netizen-netizen. Pastinya bakal seru banget sih. Nah, seru banget nih pasti. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kalian ngerasa nggak sih ada yang beda di episode kali ini? Siapa sih di samping narasumber kita ini? Kayaknya boleh dikenalin dulu deh. Oke, aku perkenalan dulu ya. Nama aku Nimatul Fazria dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2024. Salam kenal nih, Mas. Salam kenal. Jadi untuk episode kali ini dan kedepannya, aku akan nemenin Sultan untuk ngomongin topik-topik yang gak kalah menarik loh. Wah, bener banget tuh. Tapi seperti biasanya, kita tuh nggak pernah sendirian. Host kita tuh nggak pernah kesepian, karena kita selalu dateng narasumber-narasumber kece. Kayak di samping gue nih, siapa nih? Boleh dikenalin dulu kali ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Akmal dari jurusan Ilmu Politik. Kebetulan angkatan 2024. Salam kenal, Akmal. Salam kenal, Akmal. Sultan Bima. Narasumber kita anak politik nih. Waduh, Bisa tebak gak sih kayaknya diskusi kita ini bakal tentang apa? Kayaknya bakal jauh-jauh sih dari politik ini. Pokoknya kita bakal seru banget sih bahas yang hangat-hangat. Kayaknya seru banget gak sih, Mal? boleh nih. Mau bahas apa nih? Dari apa dulu nih? Enaknya nih. Kayaknya tuh sering banget ya yang diperbincangin tuh kayak kebijakan pemerintah, ya nggak sih? Tuh. Pokoknya kebijakan pemerintah ini lagi ramai banget dibahas di sosial media lah, di forum-forum gitu lah. Kayaknya kita mulai dari situ deh. Boleh. Nah, menurut Akmal sendiri nih, gimana sih sebenarnya pandangan Islam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada gitu? Kalau pandangan Islam, sebetulnya kan memang kalau dariku ya mungkin ini bisa dikoreksi mungkin teman-teman yang dengar ini atau mungkin Sultan Nima bisa lebih ngerti soal ini kan. Tapi pasti Islam itu kan agama yang jujur lengkap banget gitu ya, dari apapun tuh pasti ada aturannya, ada anjurannya, dan ada bahkan sampai ada doanya gitu. Iya. Jadi kayak tentu soal pemimpin, soal gimana cara kita bisa mengkritik pemimpin itu ada banget aturannya. Dan pendek pengetahuanku mungkin ada yang bisa ngasih tahu nih ayatnya apa, tapi ada loh Allah tuh ngasih tahu bahwa kita tuh harus wajib banget mengkritisi pemimpin, kita harus mengingetin pemimpin, kita harus ngasih tahu kalau pemimpin ini tuh udah ke arah yang zolim, ke arah yang salah gitu. Jadi itu ada dasar kalau misalkan kita sebagai Islam tuh kenapa kita harus bisa mengkritisi kebijakan pemerintah tadi. Gitu. Oh iya, benar banget. Nah, belakangan ini kan ada beberapa kebijakan yang jadi sorotan publik nih, lagi anget-angetnya gitu. Kayak soal efisiensi anggaran, terus pengesahan regulasi baru, atau mungkin kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Nah, menurut kamu sendiri nih Akmal, ada nggak sih kebijakan pemerintah yang dirasa cukup kontroversial nih? Dan kenapa sih bisa jadi perbincangan? Wah, akhir-akhir ini banyak banget ya. Kayaknya kalau ngomongin kebijakan itu nggak pernah habis gitu. Karena beberapa kali khususnya di kepemimpinan era yang baru ini banyak banget kebijakan yang istilahnya tuh kayak cek ombak gitu loh. Kayak dicobain, gagal, tarik gitu. Jadi nggak didasari oleh riset yang jelas, nggak ada early warningnya gitu, kayak apa ya? Bahasanya kayak memperhatikan, oh ini dampaknya bisa kesini loh gitu. Jadi nggak diantisipasi. Kayak contoh yang gampang, kebijakan gas LPG yang kemarin. Itu sampai ada yang meninggal kan, satu orang. Dan itu baru dicabut setelah udah ada korban yang meninggal gitu. Kalau misalkan bahas kebijakan yang lainnya masih banyak lagi sih, kayak yang tadi ya pengesahan RUU TNI, pengesahan lainnya itu banyak banget yang akhirnya jadi perbincangan, karena kesannya itu emang kalau enggak pemerintah ini terlalu terburu-buru atau menguntungkan satu pihak aja gitu. Oh iya, gitu sih sebetulnya. Jadi kayak kita jadi kelinci percobaan gitu. Betul. Bener banget banyak sih, bahasanya banget. gitu lah ya. Nah, kita udah denger nih banyak banget ternyata kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Tapi kalau menurut aku pribadi, salah satu yang aku rasain itu soal efisiensi ya. Karena kita ini mahasiswa, itu tuh kerasa banget dampaknya di sektor pendidikan. Tapi yang menarik nih, kalau dilihat dari sudut pandang Islam, sebenarnya gimana sih sikap seorang muslim dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang kayak gini? Ya, setuju banget tuh. Apalagi kan
Islam kita tuh punya nilai-nilai dasar kayak keadilan, terus musyawarah gitu kan. Tapi kita tuh pengen tahu juga sih kalau menurut Akmal sendiri nih, kalau kita sebagai umat Islam nih gimana sih cara menyikapi kebijakan pemerintah yang sekarang terjadi? Oke, kalau misalkan kita sebagai Islam, menurutku ya tentu di awal kita harus coba buat mengkritisi dulu sih Oh ya, dengan kritisi. eh, wadah-wadah yang udah ada dulu. Misalkan kita punya sosial media, kita bisa mengkritisi lewat sosial media misalkan. Atau mungkin ada pertemuan-pertemuan yang mungkin memang nggak dibuka secara umum ya, kayak misalkan audiensi dengan DPR, audiensi dengan DPR atau pemerintah terkait, itu juga bisa digunain. Karena kalau yang aku tahu itu ya dalam Islam itu pasti yang diawali dengan kritis dengan baik aja gitu, dengan omongan kita kasih tahu kalau ini tuh salah, kita kasih tahu dasarnya seperti apa itu. Tapi pasti ya kita tahu semuanya lah, wadah-wadah kayak gitu kan nggak selalu ada ya, bisa jadi nggak ada, ditutup, atau bahkan harus lewat aksi-aksi yang turun ke jalan gitu ya. Tentu dalam Islam itu juga boleh kok melakukan hal itu selama tidak ya merugikan orang lain, kayak misalkan ya tiba-tiba bentrokan dengan kekerasan dan sebagainya gitu. Yang penting tetap dari jalurnya aja sih. Dari penjelasan Akmal, ternyata ya Islam itu komprehensif banget ya dalam memberikan tuntunan pada umatnya. Ya. Jadi semuanya itu detail banget. Kita jadi nggak tersesat gitu ketika ada kondisi seperti ini. Kita udah ada tunjuknya ya. Benar, ya. Tapi nih Mal, gue mau tanya deh, kalau kritik-kritik itu tuh sebenarnya tuh kita Islam tuh boleh nggak sih kayak kritiknya kan mesti ada aturannya kan? Kalau yang gue lihat tuh kritik-kritik tentang pemerintah di sosial media kan kayak gak ada aturan tuh, kayak banyak kata-kata kasar lah gitu lah. Sebenarnya tuh di Islam ada aturan yang memperbolehkan itu nggak, atau sebenarnya itu kita tuh harus kritik tapi pakai bahasa yang sopan dan baik? Sebetulnya memang aku lupa itu di hadis atau ayat, ada batasannya yang tidak sampai mencela. Jadi nggak sampai arahnya itu kayak jadi mencela si individu orang tersebut. Entah itu kayak misalkan anggaplah kita punya pemimpin yang kurus, terus kita katain dia kurus dan sebagainya gitu, yang dicela gitu loh dari fisik dan sebagainya gitu. Harusnya di dalam Islam sebetulnya nggak boleh, cuman kan memang kadang itu harga yang harus dibayar ya, dari kebijakan yang cukup bodoh kita punya kemarahan, akhirnya terpecahnya di sana gitu. Walaupun tetap itu tidak diperbolehkan kalau misalnya dalam Islam. Ya sih, benar. Benar. Nah, kayaknya kita udah membahas kebijakan pemerintah nih. Selanjutnya kita bakal membahas apa ya? Nah, selanjutnya nih kita mau bahas tentang RUU TNI nih. Wah, Yang lagi seru banget. anget-angetnya Wah. gak sih? Seru banget, gila. Tapi berani nih ya bahasa Indonesia. Ya, dong, kita harus mengkritisi. Oh, gitu ya. Kayak dibilang Akmal tadi. Iya, Nah, oke. Sebagai mahasiswa gitu kita harus kritis. Oke. Mau bahas dari mana dulu nih? mungkin ada yang belum tahu RUU TNI itu sebenarnya apa gitu. Oke, mungkin secara garis besarnya ini tuh revisi undang-undang yang udah ada sebetulnya. Ya. Undang-undang TNI yang udah ada. Dan kenapa akhirnya rame dan dikritisi, karena ini tuh memicu adanya difungsi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tapi sekarang tuh TNI dan polisi jadi udah terpisahkan. Kalau dulu itu digabung jadi ABRI gitu. Ya. Cuman sekarang namanya RUU TNI, dan ada indikasi untuk penambahan jumlah kementerian yang dihadiri oleh si tentara-tentara ini. Padahal kayak ya kita tahu lah ya, tanpa meremehkan atau mengecilkan, karena kita punya di bidangnya masing-masing. Kayak kita nih, kita ada hubungan internasional, ada Ilkom, ada Ilpol gitu. Kita punya bidang yang kita pelajari. Sedangkan ya tentara ini dia belajar tentang gimana dia bisa berperang dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau misalkan hadir di kementerian-kementerian ini agak gimana gitu, urgensinya apa gitu. Sampai kan kita tuh kayak misalkan aku sendiri deh, ilmu politik, aku tuh punya cita-cita untuk bisa masuk di kementerian gitu misalkan. Terus kalau misalkan kementerian itu diisi tentara ya akhirnya apa ya, usahaku untuk bisa nyampe ke sana tuh jadi agak tersendat, karena harus bersaing dengan mereka yang sudah punya apa bahasanya kayak apa, keuntungan dari masuk ke si instansi tersebut. Terus kalau sekarang ini nih kasusnya apa, RUU TNI ini statusnya gimana? Sudah disahkan dan sudah berjalan sebetulnya. Beberapa kali aku lihat mulai ada apa ya bahasanya kayak
aku tidak tahu itu sudah termasuk di dalam undang-undang itu atau tidak, tapi mulai banyak kayak intervensi dari militer ini masuk ke kampus, misalkan dia kayak nakut-nakutin kampus, sampai kemarin itu sempat ada di salah satu lembaga bantuan hukum kalau aku tidak salah, itu sampai si tentara-tentara itu bawa mobil terus nggak berhenti di depan gedung itu foto-foto sambil memamerkan kekuatan mereka bahwa mereka tuh menang gitu. Sampai Jadinya seserem itu ya. betul, jadinya eh kayak cukup keras sih intervensi sampai mereka masuk ke lingkungan kampus, karena lingkungan kampus kan salah satu yang paling kritis ya soal itu. Iya. Karena kan paling ditakutin soal difungsi itu gitu. Makanya jadi menyeramkan karena yaitu mereka jadi merasa overpower untuk bisa menguatkan posisi mereka di negara ini. Ya. Tapi sebenarnya RUU TNI itu berdampaknya tuh sama banyak masyarakat nggak sih, kayak lingkupnya luas gitu nggak? Kalau RUU TNI yang paling berasanya di bagian itu sih, dui fungsi itu, sama ada lagi itu aku lupa singkatannya apa, pokoknya operasi di luar perang gitu loh. Jadi kayak TNI ini bisa beroperasi walaupun itu bukan kondisi perang, misalkan kayak sengketa-sengketa di Papua atau mungkin ada sengketa lahan yang butuh bantuan, nanti mereka bisa turun dan sebagainya gitu. Jadi itu paling yang paling bersentuhan dengan kita, atau ya itu tadi kementerian, jadi kita punya kementerian yang diisinya oleh mereka yang berpangkat gitu, bukan kita yang sudah belajar di universitas, kita yang sampai bikin penelitian gitu, kita yang sampai bikin jurnal, tapi tetap mereka yang mengisi kursi-kursi strategis. Iya sih, benar. Jadi nanti usaha kita bisa jadi sia-sia apa lagi ya. Bener banget. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Dari penjelasan Akmal, makasih banyak banget ya, karena Iya. aku sebenarnya aku kurang paham nih tentang yang ini Iya, nih. benar. Karena banyak banget masyarakat awam yang nggak dapet kejelasan tentang apa sih RUU TNI itu gitu, karena nggak semua orang tahu gitu, banyak banget masyarakat awam. Dan makasih banget kita udah dikasih penjelasan gitu. Kalau menurut Sultan gimana? Kalau menurut aku sih RUU TNI ini yang paling berdampak bener kata di Akmal sih, yang kayak kuota-kuota buat yang aslinya tuh misal di kementerian-kementerian gitu bisa buat kita para mahasiswa, malah ketambahan saingan kan para militer-militer tadi, itu siapa yang ngerasa banget. Tapi aku baru sadarnya kalau di Indonesia tuh sebenarnya tuh kayak kita tuh diatur biar itu ngasih biar nggak kritis gitu kan. Tuh, Iya kan? mereka tuh jadi kayak rasanya takut sama kritikan. Iya. Kritikan masyarakat. Benar. Iya, makanya sering banget akhirnya muncul kebijakan-kebijakan yang cuman demi dapat atensi dari orang-orang yang nggak ngerti itu. Contohnya kayak mungkin yang gratis-gratis itu yang akhirnya membebani APBN. Sebetulnya kan memang itu bagus, diakuin itu bagus, tapi tidak bisa kita langsung melaksanakan itu sebagus itu gitu, sebagus Amerika mungkin atau sebagus negara-negara lain, atau mungkin semasif itu, karena kan APBN kita terbatas gitu. Tapi akhirnya makanya timbul tadi kita sempat dimention mungkin efisiensi anggaran. Nah, tadi kan nyebut efisiensi anggaran. Kayaknya selanjutnya kita bakal membahas itu deh. Boleh. Benar banget. Nah, kita sekarang bakal selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi anggaran dan danantara nih. Kalau aku sendiri kan kurang begitu ngerti nih tentang efisiensi. Sebenarnya apaan sih yang diefisiensi, dan danantara itu apa sih kalau menurut Akmal? Kalau efisiensi itu intinya memotong anggaran-anggaran yang tidak berguna atau mungkin bagi pemerintahan sekarang tuh kayak buang-buang duit doang gitu. Kayak misalkan biaya-biaya rapat di hotel dan sebagainya itu dipotong. Sebetulnya sampai sana tuh bagus. Sampai kemarin itu ada kabarnya bagian pendidikan pun tetap dipotong. Iya. Gitu. Padahal seharusnya APBN itu 20% itu udah untuk pendidikan. Jadi 20% itu hanya untuk pendidikan. Cuman kemarin ada isu dipotong, sampai mungkin di teman-teman yang ada di UPN pun tahu ya, kayak masalah pagu dipotong dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya sekarang mungkin nggak tahu ya, kabar sih nggak jadi dipotong, tapi kita nggak tahu lagi. Terus juga ada kabar kalau misalnya di UPN sendiri, kemarin sih sebetulnya dosen HI sih, salah satu dosen HI itu sempat ngomong, beritanya juga ada di LPM sebetulnya, kalau misalkan dia pas ngajar tuh pernah tiba-tiba di online gitu loh, di sore harinya akhirnya nggak boleh gunain kelas, AC dimatiin, listrik cuma dimatiin karena efisiensi ini gitu. Jadi seperti itu sih efisiensi.
eh, anggarannya dan KIPK sebetulnya yang sempat terjadi kemarin. Iya. Aku nggak tahu sih sebetulnya itu beneran isu yang beneran terjadi, tapi yang tadinya KIPK SNBT itu gratis full, ada jadinya yang sebagian digratisin, sebagian enggak gitu. Jadi yang tadinya desil 1 sampai 4 atau DTKS sekian itu gratis semua, tapi jadinya yang mungkin yang bahasanya ya, bahasa kasarnya yang sangat miskin itu gratisin, tapi yang masih agak-agak menengah tetap bayar gitu. Gitu sih. Kalau Danantara tuh sebetulnya gimana ya bahasanya? Bagus kalau misalkan dikelola sama orang yang benar gitu. Oh iya. Karena itu kan apa ya? eh Hasil dari efisiensi tadi. Iya. Dananya banyak. Wah, banyak banget pokoknya itu duit kalau dibeliin minuman semua rakyat Indonesia dapat dah, pokoknya itu banyak banget duitnya gitu. Iya. Cuma kita tahu lah ya gimana ya di Indonesia ini ya, ada aja gitu celah buat korupsi dan sebagainya gitu. Iya. Cuman kalau emang dilakuin dan bagus itu bakal menguntungkan banget buat negara ini. Tapi kalau misalkan rugi ya inflasinya kacau sih. Pokoknya itu karena parah banget ya pokoknya kalau misalkan merugi gitu sih. Sekarang aja angka rupiah tuh udah berapa dolar gitu kan ya? $1 tuh berapa rupiah? Iya, ada 18.000. Iya, 18.000 Wow. gitu sih. Itu parah banget. Iya. Gitu sih kalau soal efisiensi dan Danantara itu. Iya. Tapi aku juga ngerasain sih efisiensi yang kampus kita sendiri ya, kayak Iya. sekarang aja perpus tapi jam 4 sore. Iya kan? Cepet banget gitu. Terus Karena kelas-kelas juga udah pada Iya. ditutupin. sekarang pada lampunya dimatiin gitu kan kalau siang gitu. Emang beberapa kali pun AC kayak AC kan cuma 2 ya. Nah, Akhirnya harus dimatiin 1 gitu. Cuma Iya. 1 doang boleh dipakai. Nggak tahu sih sampai kapan kayak gini, cuman emang semoga efisiensi ini benar-benar tidak nyampe ke pendidikan sih, walaupun Ya, janjinya Iya, emang semoga. nggak sampai ke pendidikan juga gitu. ya semoga ya. Amin. Doa sama-sama ya guys. Yes. Yang terbaik untuk negeri ini. Amin. Kita tuh udah ngobrol lumayan lama ya, dan ini kayaknya bakal jadi topik pembicaraan kita terakhir nih. Kita bakal membahas tentang isu HAM nih. Menarik Wow. banget kan? Oke. Dari mana? Mungkin bisa dimulai dari isu HAM yang baru-baru ini terjadi. Apa nih Mal? Tahu nggak? Ada banyak nggak Wah, sih? Iya, masih banyak banget sih. Kalau isu yang baru terjadi mungkin nggak sebesar yang dulu ada ya, mungkin karena Iya. emang sudah berjalan sepanjangnya waktu. Mungkin yang paling baru banget itu ketika aksi May Day kemarin. Oh Itu ada banyak peserta-peserta aksi yang serang menggunakan kekerasan di apa ya bahasanya represif gitu loh, diperlakukan secara represif gitu sampai persis banget beberapa hari yang lalu kayaknya atau kemarin ya, itu baru ada pemanggilan kedua 14 orang yang dianggap tersangka di saat aksi tersebut. Padahal mungkin kalau boleh diceritakan ya, sebetulnya mereka itu hanya ingin membantu teman-teman mereka yang terluka, tapi akhirnya malah dianggap melawan, dipukul, ada bukti video dan sebagainya gitu. Padahal mereka adalah medis dari salah satu universitas tetangga kita, Universitas Indonesia, jurusannya dari filsafat gitu. Yes. Itu yang paling terbaru sudah. Cuma kalau kita narik garis lagi ke masa lalu, banyak yang lebih parah dari Iya. Kalau dari aku sendiri sih, kalau dengar kata HAM nih ya, langsung ingetnya itu si perusahaan Mei kan. ya Ya itu. Kan itu sempat jadi inspirasi filmnya Joko Anwar yang baru itu, yang duri-duri itu. ya Bukit Duri, Iya, pengapungan di Bukit Duri. Iya. Udah nonton kan kalian? Ya lumayan sih ya. Iya. Nah, tapi yang aku dengerin, aku pernah lewat di sosmedku juga ya, itu tentang hari Kamisan kalau nggak salah. Betul. Nah, kan belum tahu nih hari Kamisan itu apa. Ini boleh diceritain apa? Sebetulnya Kamisan itu adalah sebuah aksi ya, kayak kita kebetulan aku juga ikutin itu udah cukup lama dari aku masih sekolah. Iya. Sebetulnya itu cuman bukti kalau misalkan kita tuh masih mengerti soal aksi Kamisan, soal kejahatan HAM di masa lalu gitu. Kita cuman simpel sih, kayak aksinya tuh cuman kita menghadap ke istana. Mau itu istana itu lagi kosong atau gimana, pokoknya kita ngadep ke istana di hari Kamis jam 3, ngadep ke istana pakai baju hitam, payung hitam, celana hitam, diem selama 30 menit gitu. Diem aja, beberapa kali ada teatrikal kayak
ditutup mulutnya, tutup matanya gitu. Ya udah, itu intinya bukti bahwa kita tuh kecewa pemerintah itu tidak bertanggung jawab atas kejadian-kejadian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu gitu. Setelah itu bakal ada kayak semacam apa ya, pembacaan puisi, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, terus ada refleksi, jadi kayak ada orasi-orasi dan sebagainya gitu. Setelah itu jam 5 kita bubar pulang. Dan itu by the way sudah berjalan dari Januari 2007. Oh, udah lama ya. Tiap Kamis. Udah lahir Sultan? Udah. Oh, udah. Udah lah ya. Gitu. Jadi itu berjalan dari 2007. Gitu. Kalau mau bahas Kamisan lebih dalam boleh coba. Ada yang mau ditanyain soal Kamisan? Kalau Kamisan tuh katanya tuh tentang gitu ya, ada siapa ibu siapa gitu, Ya, yang nyari anaknya gitu. sebetulnya penyari Ibu Sumarsi itu anaknya itu salah satu korban. Itu kalau aku tidak salah itu Perusahaan Semanggi. Dia itu dari universitas, salah satu universitas pokoknya. Dia sebagai medis di bagian dada kalau aku tidak salah, dan akhirnya meninggal. Dan maksud dari Ibu Sumarsi itu tuntutannya adalah ya dia pengen tahu siapa nih pelaku yang bertanggung jawab itu, karena cukup vital yang langsung di dada gitu. Mencari keadilan. Iya, betul. Nah, itu dari 2007 sampai sekarang belum ada kejelasan lagi. Kalau bahas Kamisan lagi ya, mungkin tadi kan teman-teman apa ya, ingatnya mungkin tentang Mei, tentang apalagi aksi-aksi yang baru terjadi gitu ya. Tapi kalau misalkan ditarik Kamisan itu banyak banget sih yang mungkin bisa teman-teman search. Ada salah satu YouTube juga, itu nama YouTube-nya Kamar Film kalau nggak salah. Dia ngejelasin secara gamblang soal kayak apa itu misterius sebagai pelanggaran HAM, ada peristiwa Wamena, ada peristiwa PKI. Kalau teman-teman tahu kan G30S PKI adalah jenderal, tapi mungkin kita semua banyak yang belum tahu bahwa setelah itu lebih dari 3 juta orang yang dituduh sebagai PKI gitu. Kayak misalkan mungkin kalau teman-teman ini ada yang orang tuanya hidup di zaman itu ya, 1965-an. Jadi kalau misalkan saat itu teman-teman misalkan nih, gue nih gak suka sama lu so, di saat itu terus abis kejadian itu gue bilang ke si tentara-tentara ini, Sultan tuh Pak PKI, lu mah besoknya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Iya, gue gak suka sama orang ya bilang kalau orang itu PKI. Iya, gitu. Jadi sesimpel itu saat itu. Makanya akhirnya kan dari Orde Baru itu 32 tahun banyak yang terjadi lagi, kayak ada Petrus, ada penculikan dan sebagainya gitu. Tapi itu yang paling membekas sih dari 3 juta itu. Iya. Yang terjadi masalah gitu. Keren banget sih cerita-ceritanya dari isu HAM ini. Insightful banget juga kalau nih. dibahas tuh bener habis lah pokoknya. Bener Tapi banget. nggak kerasa nih waktu kita tuh hampir habis nih. Bener. Habis ya? Iya. Cepet ya? Banget rasanya. Nggak kerasa ya? Nah, omong-omong soal HAM nih, ternyata dalam Islam juga diajarkan tahu untuk menghargai hak asasi manusia. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 256 ditekankan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 8 juga diingatkan, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Itu jadi prinsip penting tentang keadilan sosial dan penghormatan atas hak-hak manusia. Nah, seru banget sih pembahasan episode kita kali ini. Ya, seru aja. Seru banget sih. Bahasanya tuh gak cuma apa yang ngasih tahu kita, tapi ngasih insight baru gitu, ngasih pemahaman baru kayak tadi Kamisan gitu kan. Seru banget sih. Nah, makasih banyak ya pada narasumber kita hari ini, Akmal. Yang udah sharing pendapatnya, pengalaman, terus ilmu-ilmunya. Jadi kita lebih tahu banyak gitu tentang isu yang tadi kita omongin. Ya, semoga apa yang kita diskusikan di hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, amin sih, amin. Dan pastinya jangan lupa untuk dengerin episode-episode kita selanjutnya ya. Kita bakal bahas topik-topik menarik lainnya yang gak kalah insightful. Yap, dan jangan lupa follow Spotify, Instagram, TikTok, YouTube kita, Komik Visip, buat gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gue Nima. Dan gue Sultan. Sampai jumpa di Gen M Talks.
Biar ping bebas, tetap berkelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.